Good morning and stay safe for us. We are from group 6. We want to presentation our topic. The title of our topic is Teori Kepribadian menurut Gordon W. Allport. I hope we can listen together. Thank you. Saya akan membahas tentang pengantar Gordon Willard Allport. Yang pertama, orientasi umum. Sejak tahun 30-an, pemikiran-pemikiran di dalam psikologi ialah mengenai pencarian dasar-dasar yang mendorong tingkah laku manusia. Dalam situasi ilmiah, Gordon Willard Allport mengambil jalannya sendiri. Dia mengadakan penyelidikan kualitatif. Dengan cara ini dia membuat sintetis antara pemikiran psikologi tradisional dengan teori kepribadian. Yang kedua, riwayat Gordon Willard Allport. Allport lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Allport sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Awalnya ayahnya adalah seorang pengusaha, namun ketika Allport lahir, beliau beralih pekerjaan di bidang obat-obatan atau medis. Sedangkan ibunya adalah seorang guru dan merupakan Protestan yang alim. Ketika Allport berumur 6 tahun, keluarganya telah berpindah sebanyak 3 kali dan akhirnya menetap di Cleveland. Ketika Allport kecil, ia menyatakan bahwa dia adalah anak yang lebih memiliki kemampuan merangkai kata daripada olahraga atau bermain dengan rekan sebayanya. Dia menyelesaikan pelajaran undergrad-nya di Harvard University. Tahun 1919 menyelesaikan pelajarannya dengan keahlian pokok ilmu ekonomi dan filsafat. Setelah itu ia mengajar di Istanbul dalam mata kuliah sosiologi dan bahasa Inggris. Kemudian ia kembali lagi ke Harvard untuk belajar dan pada tahun 1922 dia mendapatkan gelarnya. Tahun 1922 sampai 1924 dia belajar di luar negeri. Cambridge. Pengalaman dan belajarnya di luar negeri ini menyebabkan Allport besar perhatiannya kepada soal-soal internasional, dan hal ini nyata sekali dalam kegiatan-kegiatannya selama 20 tahun berikutnya. Selanjutnya, gambaran mengenai pendirian Allport. Yang pertama, tulisan-tulisannya selalu menunjukkan usaha untuk mementingkan sifat kompleks dan khas daripada tingkah laku manusia. Yang kedua, bagi Allport tidak ada kontinuitas antara normal dan tak normal, antara anak dan orang dewasa, antara manusia dan hewan. Yang ketiga, penggunaan metode dan penemuan-penemuan psikologis di dalam tindakan, di mana usaha dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial yang tak diinginkan merupakan hal yang sangat dipentingkan oleh Allport. Dan yang terakhir, Allport menyatakan bahwa karyanya terutama ditujukan pada masalah-masalah empiris dan tidak untuk mendapatkan suatu metodologi dan teori. My name is Irma Chania Foto. I will explain about teori-teori Allport. Yang pertama, struktur dan dinamika kepribadian. Dalam teori yang lain, dapat dipergunakan rangka pembicaraan struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Rangka ini tidak dapat dipakai untuk membicarakan teori Allport, karena bagi Allport, struktur kepribadian itu terutama ditanyakan dalam sifat-sifat atau traits, dan tingkah laku didorong oleh sifat-sifat atau traits. Jadi, struktur dan dinamika itu pada umumnya satu dan sama. Allport berpendapat bahwa masing-masing pengertian refleks bersyarat kebiasaan, sikap, sifat, atau trait, sedang di samping itu, sikap atau attitude dan intensi diberi kedudukan yang kiranya sama, sehingga ada yang menamakan psikologi Allport adalah trait psikologi. Definisi Allport tentang kepribadian. A. Kepribadian, watak, dan temperamen. Yang pertama itu ada kepribadian. Menurut Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
Yang kedua, watak. Alport menunjukkan bahwa biasanya kata watak menunjukkan arti normatif. Dia menyatakan bahwa karakter is personality evaluate and personality is character devaluate. Yang ketiga, ada temperamen. Temperamen adalah disposisi yang sangat erat hubungannya dengan faktor-faktor biologis atau fisiologis dan karenanya sedikit sekali mengalami modifikasi dalam perkembangan. Menurut Alport, temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya kena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. B. Sifat atau trait. Sifat adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, memulai serta membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama. Menurut Alport, suatu sifat mempunyai lebih dari hanya eksistensi nominal saja. Sifat itu tidak tergantung kepada pengamat, tetapi nyata-nyata ada pada individu. My name is Lutfi Azahra. I will explain about perbedaan sifat dengan beberapa pengertian yang lain. A. Kebiasaan atau habit. Sifat dan kebiasaan kedua-duanya adalah tendens determinasi. Akan tetapi sifat itu lebih umum, baik dalam situasi yang dicocokkannya maupun dalam respon yang terjelma di dalamnya. Yang kedua, sifat atau attitude. Perbedaan antara pengertian sifat dan sikap sukar diberikan, tapi bagi teori ini kedua-duanya itu adalah predisposisi untuk berespon. Namun, kalau diteliti ada juga perbedaan di antara kedua hal itu. Sikap itu berhubungan dengan sesuatu objek, sedangkan sifat tidak. Jadi, sifat umum daripada sifat ialah bahwa sifat itu hampir selalu lebih besar atau luas dibandingkan dari sikap. Dalam kenyataannya, makin besar jumlah objek yang dikenai sifat sikap itu, maka sikap makin mirip dengan sifat. Sikap dapat berbeda-beda dari yang lebih khusus ke yang lebih umum, tetapi kalau sifat itu selalu umum. Yang kedua, sikap biasanya memberikan penilaian terhadap objek yang dihadapi, sedangkan sifat tidak memberikan penilaian. Yang ketiga, tipe. Alport membedakan antara sifat dan tipe. Menurut dia, orang dapat memiliki sesuatu sifat tetapi tidak dapat memiliki sesuatu tipe. Selanjutnya, sifat-sifat umum atau bersama dan sifat-sifat individual. Hal yang sangat penting dalam mempelajari teori ini adalah kita harus berusaha mengerti mengenai perbedaannya antara sifat-sifat umum dan individualnya. Walaupun mungkin ada kemiripan dalam struktur sifat dari individu-individu, namun selalu ada corak khas mengenai cara bekerjanya sifat-sifat itu pada tiap individu yang menyebabkan adanya perbedaan. Jika diartikan secara teliti, definisi sifat itu hanya sifat individual lah sifat yang sebenarnya, karena A. Sifat selalu pada individu-individu dan tidak dalam masyarakat. Yang B. Karena sifat itu berkembang dan mengumum menjadi disposisi-disposisi dalam cara-cara yang khas sesuai dengan pengalaman masing-masing individu. Yang keempat, sifat pokok, sifat sentral, dan sifat sekunder. A. Sifat pokok atau cardinal trait. Sifat pokok adalah sifat yang dominan baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kegiatan itu berlangsung karena pengaruhnya. Yang B. Sifat sentral. Sifat ini merupakan
trait. Sifat ini adalah sifat yang fungsinya lebih terbatas, kurang menentukan di dalam deskripsi kepribadian. Selanjutnya, yang kelima, sifat-sifat ekspresif. Sifat ekspresif ini merupakan disposisi yang memberi warna atau mempengaruhi bentuk tingkah laku. Contoh sifat ekspresif ini ialah melaga, ulet, dan sebagainya. Tujuan dari sifat ini adalah dapat bekerja dan dapat memberikan warna pada tingkah lakunya. 6. Kebiasaan sifat-sifat. Allport berpendapat bahwa sifat itu dapat ditandai bukan oleh sifat bebasnya yang kaku, tetapi oleh kualitas memusatnya. 7. Konsistensi sifat-sifat. Kesimpulan yang digunakan untuk menandai sifat adalah konsisten. My name is Teresia Artakurnia Asipurba. Saya akan menjelaskan tentang otonomi fungsional. Prinsip dari otonomi fungsional yaitu aktivitas atau tingkah laku tertentu dapat menjadi arti, akhir, atau tujuan, walaupun kenyataannya mula-mula terjadi karena alasan lain. Contohnya yaitu pemburu akan tetap berburu walaupun tidak ada arti instrumentalnya. Artinya, tanpa dorongan agresi atau kebutuhan lain yang lebih pokok yang mendasari perbuatan tersebut. Jadi, pemburu berburu karena suka. Yang selanjutnya itu perbandingan dengan pendapat yang lebih dulu. Dalam mengemukakan pendapatnya, Allport menunjukkan bahwa pendapatnya memiliki kesamaan-kesamaan dengan perumusan-perumusan yang diberikan oleh ahli-ahli lebih dulu, seperti Wordsworth, yang menyatakan adanya transformasi dari mekanisme kedorongan. Yang kedua, menurut Stern, yang menyatakan adanya transformasi dari kainomotif ke genomotif. Selanjutnya, bukti-bukti tentang adanya otonomi fungsional. Ada kecenderungan pada organisme untuk tetap pada satu respon, walaupun alasan yang menimbulkan respon tersebut tidak ada lagi. Bukti-bukti tersebut terdiri dari yang pertama, refleks sirkular, yaitu kecenderungan anak untuk bertingkah laku terus-menerus. Yang kedua, conative perseveration, yaitu tugas yang mendapat instruksi cenderung mudah diingat daripada tugas yang telah selesai. Selanjutnya, teori Allport tentang otonomi fungsional dikritik oleh Bertozzi. Isi kritikannya yang pertama yaitu, apakah benar apabila menjadi otonom? Apakah generalisasi ini tidak ada batasnya atau tidak mempunyai syarat-syarat tertentu? Yang kedua, Okay guys, the last topic will present by me. My name is Sevi Cahyani Brutarigan. I want to explain about jawaban Allport terhadap kritik dan perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu jawaban Allport terhadap kritik. Jadi, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mendorong Allport untuk memperluas kembali teorinya. Jadi, ia pun mengakui contoh fungsional itu meliputi dari dua pola. Yang pertama, adanya pola separative behavior. Misalkan adalah kegiatan mencakar. Jadi menurutnya kegiatan mencakar itu berada di luar kegunaan fungsional seseorang. Yang selanjutnya, adanya tenaga-tenaga pendorong pada minat seseorang yang timbul dikarenakan pengalaman-pengalaman dan nilai-nilai dan seluruh gaya hidup yang kemudian ia sebut sebagai opportunistik. Adapun prinsip-prinsip umum dari fungsional yaitu dorongan terkait prinsip yang kekinian, dorongan yang mengalami perubahan secara radikal, kedewasaan di luar taraf otonomi, diferensiasi mempengaruhi temperamen, adanya kemungkinan intrinsik pada anak dan refleks tingkah laku selama kita hidup. Yang selanjutnya yaitu adalah perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian yang dibagi oleh Allport itu dimulai dari masa kanak-kanak. Jadi, masa kanak-kanak itu perkembangan pribadiannya itu disebut oleh Allport sebagai neonatus. Jadi, menurutnya pada masa neonatus ini
pada waktu anak itu lahir, dia sudah terikat dan mempunyai potensi-potensi baik secara fisik maupun temperamen yang kemudian diaktualisasikannya kelak tergantung kepada perkembangan dan kematangannya nanti. Yang selanjutnya yaitu transformasi kanak-kanak. Jadi transformasi kanak-kanak oleh Alport dibagi menjadi 14. Yang pertama adanya diferensiasi, yang selanjutnya integrasi, yang selanjutnya pemaksaan, yang selanjutnya belajar, yang selanjutnya kesadaran diri, sugesti, self-exterm, inferiority, mekanisme fisikoanalisis, otonomi fungsional, teorisasi mendadak trauma, extension of self-objectification, dan yang terakhir yaitu pandangan hidup. Yang selanjutnya yaitu kepribadian orang dewasa. Faktor yang menentukan tingkah laku yaitu sifat ataupun traits pada orang dewasa. Sifat itu timbul dari berbagai cara perlengkapan yang dimiliki oleh neonatus. Neonatus yaitu perkembangan anak-anak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya, dewasa itu menurut Alport itu dia harus memiliki extension of self, yaitu hidupnya tidak boleh terikat. Ia juga harus bisa merencanakan dan mengharapkan hidupnya sendiri. Yang selanjutnya, ia harus memiliki self-objectification. Jadi, self-objectification ini ia bagi menjadi dua. Yang pertama adalah insight, dan yang kedua adalah humor. Dalam insight, ia harus memiliki kecakapan untuk mengerti dirinya sendiri. Dalam humor, ia harus mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan positif antara ia dengan sesamanya atau ia dengan masyarakatnya. Okay guys, that is our presentation. For your attention, we say thanks.